akan mengangkat ilmu ini secara satu kali cabut. Tidak demikian, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ilmu dari manusia, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Ini hadis sahih Bukhari Muslim, lafaznya bimautil ulama, dengan kematian para alim ulama. Dalam hadis lafaz Bukhari saja biqabdil ulama. Jadi qabdil ulama itu dengan dua pengertian. Para ulama-ulama yang benar ditangkap-tangkapin dan dibungkam mulutnya. Dia tidak bisa lagi menyampaikan dakwah, dia tidak bisa lagi memberikan fatwa, dia tidak bisa lagi menjelaskan halal dan haram. Sementara di sahih Bukhari Muslim bimautil ulama, dengan kematian para ulama. Dan Nabi juga sudah menyebutkan, ulama umatku seperti nabi-nabi Bani Israel. Kita tahu sejarah nabi-nabi Bani Israel, ditangkap, disiksa, dibunuh, diusir. Ini nasib para nabi-nabi Bani Israel. Sebahagian dari mereka kamu dustakan, dan sebagian yang lain kamu bunuh mereka. Ini yang dilakukan oleh Bani Israel kepada para nabi-nabi yang Allah utus di tengah-tengah mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Amma ba'du. Ibadallah, segala pujian dan syukur kita sampai pada hari Jumat ini di penghujung tahun 2020. Kita diberi oleh Allah kehidupan, dan dalam hidup ini masih ada iman di dalam dada yang menggerakkan kita menuju masjid. Dan dalam iman ini masih Allah beri rahmat dan kekuatan kepada kita untuk berada di atas amal-amal yang mulia, tidak di tempat maksiat, tidak bersama ahli maksiat, dan tidak sedang bermaksiat. Kita berharap, memohon dan berdoa kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan kita di atas kebaikan ini sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita. Amin. Hari ini kita juga sampaikan salawat beserta salam kita sebagai umat yang baik, umat yang benar, yang pandai berterima kasih kepada sang junjungan tercinta, uswah dan qudwah termulia, Nabiuna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, perjuangan pengorbanan yang beliau lakukan tidak sia-sia.
sampai kepada Indonesia dakwah beliau dibawa oleh para sahabat-sahabatnya, dan sampai pada hari ini kita dapat menikmati perjuangan tersebut. Maka sudah sangat pantas bila kita beradab kepada beliau, rajin mengucapkan salawat dan salam terhadapnya sebagai bentuk umat yang benar, umat yang pandai berterima kasih. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ibarat Allah yang kami muliakan, dari jam 6 sampai jam 8 telah sampai berita berkembang dan menyebar 2 orang ulama, 4 orang ulama, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, da'i-da'i yang terkenal meninggal dunia hanya dalam 2 jam. Kiai Haji Qahwatul Adib Munawar di pondok pesantren Langitan. Yang kedua, Habib Tahir Abdullah Al-Kaf dari Tegal. Yang ketiga, Kiai Haji Faiq Rabayan dari Jepara. Dan yang keempat, Habib Umar bin Aqil bin Yahya dari Gresik. 4 ulama dalam 2 jam, dan ini sulit menemukan penggantinya. Hari ini ada camat yang meninggal, ribuan calon camat akan siap menggantikan. Hari ini gubernur meninggal, antri orang bahkan dengan cara apapun bisa menduduki posisinya. Hari ini presiden meninggal, dengan cara apapun akan banyak yang mau mendapati posisi itu. Tapi kalau satu ulama yang meninggal, maka siapakah yang akan menggantinya? Berapa tahun lagi atau berapa puluh tahun lagi kita butuh waktu untuk menunggu munculnya ulama-ulama berikutnya. Dari bulan Februari sampai bulan November, 92 orang ulama lurus yang telah Allah wafatkan dari Republik Indonesia ini. 92 orang ulama garis lurus. Mereka ulama yang tabah, yang sabar, yang ikhlas, yang keilmuannya mendalam, baik itu dari Nahdlatul Ulama khususnya yang bergaris lurus, ataupun dari Muhammadiyah dan lain-lainnya. Bahkan yang terbaru, 2 orang ulama besar Saudi beberapa hari belakangan meninggal dunia. Saudara-saudaraku, susul menyusul, sekarang ini ada beberapa kiai kita, ada beberapa ulama kita yang sedang dalam kondisi berat, bahkan ada yang kritis. Para ulama Allah ambil dalam waktu yang sangat berdekatan. Saudara-saudaraku, dengan krisis Suriah yang ada, para ulama-ulama kelas dunia meninggal dunia dengan cara dibunuh. Di Yaman dengan huru-hara dan kekacauan sekarang, tidak sedikit masyayikh di sana yang meninggal dunia karena tua, karena sakit, dan banyak yang dibunuh. Di Arab Saudi, penangkapan besar-besaran terjadi kepada para alim ulama. Maka dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan mengangkat ilmu ini secara satu kali cabut, tidak demikian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ilmu dari manusia, yantazi'uhu minan nas, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Ini hadis sahih Bukhari Muslim, lafaznya bimautil ulama, dengan kematian para alim ulama. Kemudian ibarat Allah yang kami muliakan, dalam hadis lafaz Bukhari saja biqabdil ulama. Jadi qabdil ulama itu dengan 2 pengertian. Para ulama-ulama yang benar ditangkap-tangkapin dan dibungkam mulutnya. Dia tidak bisa lagi menyampaikan dakwah, dia tidak bisa lagi memberikan fatwa, dia tidak bisa lagi menjelaskan halal dan haram. Sementara di Sahih Bukhari Muslim bimautil ulama, dengan kematian para ulama. Ada 2 cara Allah menjadikan ilmu itu tercabut. Pertama, para ulama-ulama yang lurus ditangkap-tangkapin. Yang kedua, bimautil ulama, dengan kematian para ulama. Dan Nabi juga sudah menyebutkan bahwa nasib para ulama dari umatku nanti adalah ulama ummati ka anbiya'i Bani Israel. Ulama umatku seperti nabi-nabi Bani Israel. Kita tahu sejarah nabi-nabi Bani Israel, ditangkap, disiksa, dibunuh, diusir,
Ini nasib para nabi-nabi Bani Israel. Fariqan minhum, sebahagian dari mereka kamu dustakan, dan sebagian yang lain kamu bunuh mereka. Ini yang dilakukan oleh Bani Israel kepada para nabi-nabi yang Allah utus di tengah-tengah mereka. Dan nasib ulama-ulama dari umatku, kata Rasulullah, akan senasib seperti para nabi-nabi daripada Bani Israel. Bila dirayu tidak mempan, bila diiming-imingi jabatan tidak tembus, bila diiming-imingi dengan dunia tidak berhasil, bila dirayu dengan wanita tidak kena, maka kemudian diberikan intimidasi, ditekan, dibenci, difitnah, dimusuhi. Kalau bisa terusir, nggak bisa juga diusir, dibunuh. Ini adalah langkah-langkah mereka yang Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal, bahwa orang-orang kafir itu sangat ingin menangkap kamu, mengeluarkan kamu, membunuh kamu. Ini adalah suatu sunnatullah. Tapi di akhir zaman istimewanya, Allah istimewakan lagi dengan cepatnya para ulama-ulama ini meninggal dunia. Ibarat Allah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ma'adzanallah, ketika kita melihat kondisi yang semakin genting ini, maka apa yang harus menjadi buah renungan fikiran kita? Apa yang mesti tersemat dalam hati kita? Padahal kita sadar, seperti yang dikatakan, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang kematian dan penangkapan para ulama ini, sehingga mautu alfi abidin qaimil lail, kematian 1000 orang ahli ibadah, qaimil lail, ahli tahajud. Jadi ada ahli ibadah, ahli tahajud, shaimin nahar, ahli puasa, ahli dalam masalah ibadah-ibadah, ahwan, itu bagi Allah lebih ringan, bagi Allah lebih cetek, lebih gampang daripada kematian min mauti alim, daripada kematian satu orang yang berilmu. Mati satu orang berilmu nggak ada apa-apanya dengan 1000 orang alim yang mati, 1000 orang abid yang mati ahli ibadah. Ibadah Allah yang kami muliakan, ahli ibadah itu hanya kebaikan untuk dirinya, tapi orang yang berilmu, jutaan manusia akan mendapatkan kebaikan darinya. Ahli ibadah tidak akan mampu memadamkan api fitnah, tidak akan mampu menahan kemungkaran, tidak akan mampu menghentikan dosa dan maksiat. Sementara ahli ilmu, merekalah yang mampu memberikan penerangan dalam kegelapan. Ibarat Allah yang kami muliakan, mimauti alimin yasbiru bihalalillah yasbiru bihalalillah wa haramihi. Apa dampak berikutnya yang terjadi ketika para alim ulama sudah tidak ada? Yang lurus-lurus loh ya. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi berikutnya adalah hatta innahu idza lam yabqa aliman, sehingga ketika tidak lagi tersisa orang-orang yang alim, otomatis manusia akan mendengarkan penjelasan orang-orang bodoh tapi sok alim, sok ngomong bicara tentang agama, atau ulama-ulama sok, ulama-ulama penjilat, ulama-ulama yang memburu jabatan, ulama-ulama yang berlari di belakang amplop, ulama-ulama yang berharap mendapatkan dunia dari kekuasaan, ulama-ulama yang mendatangi pintu-pintu pemerintah, ulama-ulama yang tidak takut dengan akhirat, ulama-ulama yang senantiasa memutarbalikkan ayat demi kepentingan kelompok dan organisasi, demi kepentingan partai. Ulama-ulama macam inilah yang tersisa, karena mereka yang diberikan panggung, mereka yang diberikan kesempatan untuk beraktivitas dan bergerak. Apa yang terjadi? Yang terjadi berikutnya, ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu, tersisalah orang-orang yang kelihatannya alim, sementara mereka adalah orang-orang alim yang jahil. Adakah orang alim yang jahil? Ada. Macam mana itu orang alim yang jahil? Dia berilmu, tapi dia mengamalkan apa yang bertolak belakang daripada ilmunya. Dia tahu itu tidak boleh, tapi dia kerjakan. Ini namanya alim yang jahil. Sama seperti kata Nabi Musa alaihissalam, ini ketika dia ditanya oleh Bani Israel tentang apakah engkau ingin mengambil kami sebagai olok-olokanmu? Atattakhiduna huzwa, apakah engkau ingin kami ambil kami sebagai olok-olokanmu, hai Musa? Kau suruh kami begini, kau suruh kami begitu, kau ingin jadikan kami mainanmu. Apa jawaban Nabi Musa? Inni a'udzubillahi an akuna minal jahilin, aku berlindung kepada Allah kalau aku termasuk orang yang jahil. Nabi Musa tahu memperolok-olokkan orang, mempermain-mainkan orang itu ada perbuatan yang tidak dibolehkan oleh Allah. Sementara mereka malah menyangka Nabi Musa ini memperolok-olokkan mereka. Ini perbuatan jahil. Tak mungkin aku yang sudah ada ilmu, bahkan aku mengajak kalian kepada kebaikan dan akhlak yang mulia, lalu saya memperolok-olokkan kalian, mempermainkan kalian.
Saya berlindung kepada Allah kalau saya termasuk orang yang jahil. Nah, di akhir zaman ulama-ulama jahil macam ini banyak. Ini yang diambil oleh manusia-manusia karena ketiadaan ulama yang lurus. Jadi ulama-ulama yang jahil di akhir zaman ini malah yang banyak. Kalau Nabi SAW bersabda, umatku di akhir zaman akan terpecah menjadi 73 golongan, 72-nya di neraka, satu yang benar. Lah, kalau seandainya setiap golongan itu punya 5 ulama saja contohnya, ayo, satu golongan benar masuk surga, 5 ulamanya. 72 golongan sesat, salah, masuk neraka. Masing-masing golongan ada 5 ulama, kalikan 72. Coba bandingkan, mana banyak ulama yang lurus, yang ulama yang sesat. Di akhir zaman, ulama yang sesat itu yang banyak, yang menyesatkan. Ulama penjilat, ulama amplop, ulama yang mencari dunia, ulama yang menjilat pantat-pantat para penguasa. Na'udzubillah, kita berlindung dengan ini. Sementara ulama-ulama yang sedikit itu, hantaman, fitnahan, tekanan, intimidasi, segala macam makar dipersiapkan untuk membungkamnya. Semakin sedikit, atau menggunakan jasa-jasa setan, disantet, menggunakan jasa-jasa setan dari bangsa jin, disihir, menggunakan jasa-jasa setan manusia, pakai dibunuh dengan cara diracun dan sebagainya. Ini juga termasuk di antara makar-makar mereka untuk menghabisi para alim ulama kita. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang harus kita lakukan sekarang enggak banyak-banyak. Bila antum ada ulama di sekitaran antum, wahai saudara-saudaraku yang kami muliakan, pasti ada di kampung kita ulama, pasti ada di kota kita ulama, pasti ada di wilayah kita, di provinsi kita ulama-ulama yang lurus. Tolong jaga dia, tolong perketat pemeliharaan dan penjagaan kepadanya, karena banyak orang yang datang ingin berbuat jahat kepadanya. Apakah pura-pura gila, ataukah dengan cara apa, atau di tengah jalan. Tolong pasang badan antum, karena kalau kita meninggal tidak ada ruginya bagi manusia, tapi kalau ulama yang meninggal, maka alam ini merintih, meratap karena kehilangan yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi yang punya anak-anak muda, orang-orang tua yang punya anak-anak muda, perintahkan pada anak mudanya, perintahkan pada remaja-remaja masjid, pemuda-pemuda masjid, agar mereka bergantian untuk menjaga dan mengawal para alim ulamanya. Di akhir zaman ini, secara fisik itu bisa kita lakukan sekarang. Sementara, ya siapapun di antara kita yang ahli ruqyah, bantu dengan keilmuan dan keahliannya agar tidak ada sihir yang menyerang para alim ulama kita. Ustaz, bukankah ulama kita punya benteng? Iya, tapi tidak selalu ulama kita dalam keadaan siaga. Kadang-kadang beliau terlalai oleh karena rapat, terlalai oleh karena pertanyaan umat sehingga masuk waktu maghrib dia belum sempat baca zikir petang, atau karena banyak hal alasan tidak selalu ulama kita itu dalam keadaan siaga. Nah, para ahli-ahli ruqyah, tokoh-tokoh yang memang sudah diberikan oleh Allah keilmuan, bantu dengan cara apapun yang antum sudah ada ilmunya, supaya tidak ada santet, sihir, guna-guna dan kerjaan daripada setan-setan terjahat dan terkuat yang telah dilepaskan oleh Dajjal hari ini yang mampu menyerang alim ulama kita. Ibarat Allah yang kami muliakan, berikutnya apa lagi yang bisa kita lakukan kepada alim ulama kita? Siapa yang ahli pengobatan di antara kita, yang pakar dalam masalah herbal, kalau mendengar ada ulama kita yang sakit, mohon infakkanlah keahlian antum, mohon datanglah ke tempat ulama itu, rawat dia dengan serius, gunakan semua keahlian antum agar sang ulama ini mampu diatasi dengan tibbun nabawi, mampu diatasi dengan pengobatan-pengobatan Nabi Muhammad SAW. Sebab kalau dia sudah terjatuh ke tangan medis yang tidak beriman, ke tangan medis yang memang ada di balik makar, ke tangan medis yang tidak amanah, karena ada dokter-dokter yang amanah, ada dokter-dokter yang beriman, tapi ada dokter-dokter yang PKI, ada dokter-dokter yang komunis, ada dokter-dokter yang memang menjadi musuh Islam. Nah, ini kesempatan, habisi ulama ini mumpung ada di tangan kita, disuntikkan yang macam-macam, dikasih yang macam-macam, lalu akhirnya ulama kita selesai. Kita hanya meninggal, ditinggalkan dalam keadaan meratap dalam tangisan. Saudara-saudara, apakah ini mau kita biarkan? Mana keahlian kita? Kenapa kita berpangku tangan? Saya nggak tahu bagaimana saya cara
maksudnya? Dekat ke sana merapat, ambil dulu tazkiyah dengan ulama setempat bahawa saya memang adalah ahli tibun nabawi yang diakui dan beliau kenal, maka bawa itu kepada keluarga ulama kita yang sakit, kasih tahu bahawa ini adalah rekomendasinya, lalu saya ingin ikut menterapi dengan serius dan saya wakafkan keahlian saya, waktu saya, bahkan saya siap membantu dengan obat-obatan tibun nabawi semampu saya. Begitu, siapa punya ahli, dekati para alim ulama kita sedang dalam keadaan berat, dalam perawatan yang sangat berat. Dia adalah ulama penggerak, ulama tokoh pemersatu umat di daerah Jawa Tengah sana, ahli syariat, ahli fikih, dan beliau dalam keadaan kondisi berat. Wahai saudaraku, siapa yang ahli di antara antum tentang pengobatan Islam, merapat, segera bantu beliau. Mudah-mudahan beliau belum terjatuh ke tangan yang salah, tangan-tangan yang jahat. Bantu beliau. Berikutnya kami bagaimana Ustaz? Kami maksudnya anda semua, maka tugas kita adalah doakan. Bila kita secara fisik tidak mampu, secara finansial juga tidak mampu, ya, secara keahlian kita tidak punya apa-apa, maka kita punya senjata terkuat, yaitu doa. Kalau sebanyak ini berdoa, bagaimana dengan sekian masjid berdoa? Bagaimana kalau seluruh masjid se-Indonesia di hari Jumat ini mengajak berdoa, ya Allah, sembuhkanlah siapapun kiai-kiai kami, ulama-ulama kami, habib-habib kami, ustaz-ustaz kami, da'i-da'i kami, tokoh-tokoh masyarakat kami yang sedang sakit, baik itu sakit medis atau penyakit yang tidak jelas, ya Allah, sembuhkan beliau. Coba kalian serentak berdoa, baik secara kolosal, secara massal, atau berdoa secara pribadi. Habis tahajud doakan mereka. Sebelum kita doakan orang tua kita, sebelum kita doakan diri kita, doakan dulu itu. Doakan dulu mereka-mereka, ulama-ulama kita ini. Minimal ini yang paling kecil yang bisa kita tolong, yang bisa kita lakukan dalam rangka menolong para alim ulama kita. Lakukan ini serius, dan jangan sekali, berulang-ulang sampai kita dengarkan kabar imam beliau sembuh atau beliau sudah syahid meninggal dunia. Begitu juga yang sedang diperangkap dengan perangkap-perangkap yang banyak untuk ditangkap dengan fitnah-fitnah yang gak karu-karuan, yang fitnah-fitnah yang membabi buta. Ambil mereka itu dalam perlindungan kita dengan cara doakan mereka. Berarti kita ambil para ulama, kita masukkan dia dalam doa kita. Itu lakukan. Jika kita lakukan, semoga masih ada iman dalam dada antum, karena antum pencinta pewaris-pewaris Nabi, antum pencinta umana'ur rusul. Tapi jika antum tidak melakukannya, demi Allah, saya tidak mampu mengatakan apakah ada iman di dalam dada antum, apakah ada rasa cinta dalam dada antum kepada para umara, kepada para umana'ur rusul, kepada warasatul anbiya. Jadi doakan mereka, lindungi mereka dengan doa antum, dan jangan pernah melupakannya setiap kali antum berdoa. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan, dan semoga ada ibrah yang didapatkan dalam pengamalan apa yang harus kita lakukan. Barakallahu fikum. Nastaghfirullahal azim li wa lakum, la haula wa la quwata illa billah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma falakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhik wa azimi sultanik. Kepada seluruh anak-anakku di pondok pesantren Ma'had Mulazamah Al-Hufaz ini, ulama-ulama masa yang akan datang, pastikan mereka itu adalah kita. Minimal antum sudah mempersiapkan diri walaupun tahu resikonya. Anak-anak abah dari sekarang mempersiapkan diri walaupun tahu resikonya. Kalau saya jadi ulama, apakah nasib saya akan seperti para nabi-nabi dan rasul Bani Israel? Mungkin. Lalu setelah itu sampailah kita di fase kelima. Fase itu dunia sudah aman, dunia sudah nyaman, dunia sudah tentram, sudah makmur, sudah kuat, sudah sehat. Islam yang memimpin dunia. Ibarat Allah yang kami muliakan. Untuk anak-anakku sekalian, optimislah kalian bahwa masa depan adalah untuk kita, masa depan adalah untuk Islam, dan para pemimpinnya adalah kalian. Dan itu tidak lama insyaAllah ta'ala. Kalau Allah panjangkan umur, itulah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Allah ambil kami, karena hadisnya memang demikian, maka kami sudah umumkan pada kalian bahwa pelanjut kami adalah kalian semuanya. Bersiap-siaplah kalian dengan diri kalian, bersiap-siaplah kalian dengan tekad kalian. Kalian menjadi orang besar, tidak ada orang yang lebih besar melebihi ulama. Kalian menjadi orang terkenal, tidak akan ada yang lebih terkenal melebihi ulama.
kalian menjadi pemimpin dunia dan akhirat. Di akhir zaman para ulama lah menjadi pemimpin dunia sebagaimana kelak dia akan memimpin akhirat. Barakallahu fikum. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya sami'un ya qaribun ya mujibad da'awat ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbana, berikanlah penjagaanmu, berikanlah pemeliharaanmu, berikanlah pembelaanmu, berikanlah perlindunganmu ya Allah, serta sembuhkan, sehatkan seluruh yang sakit di antara alim ulama kami ya Allah, seluruh para habaib kami yang tercinta ya Allah, seluruh para kiai-kiai dan dai-dai kami, baik yang ada di Nahdlatul Ulama, yang ada di Muhammadiyah, yang ada di Hidayatullah, yang ada di Wahdah Islamiyah, ulama-ulama, dai-dai dan ustaz-ustaz yang ada di Jamaatul Tabligh, para masyayikh dan lain-lainnya, seluruh mereka ya Allah, wahai Rabb kami, sembuhkan yang sakit di antara mereka ya Allah. Angkatlah seluruh penyakit-penyakit mereka ya Rabbana. Engkaulah Asy-Syafi, sang maha pemberi kesembuhan, serta lumpuhkan, mandulkan dan mantulkan seluruh makar-makar busuk yang dipersiapkan untuk menjebak para alim ulama kami ya Allah, untuk menghabisi, untuk menghadang langkah dakwah, bahkan untuk menyebarkan fitnah, membunuh, mematikan para alim ulama kami, para dai-dai kami di akhir zaman ya Allah. Wahai Rabb kami, kepada Engkau kami mengadukan ketiadaberdayaan kami, kepada Engkau kami sampaikan kelemahan kami. Hanya Engkaulah sang wali orang-orang yang beriman, hanya Engkaulah al-wakil, fa innaka ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma unsuril Islam wal muslimin fi Palestin. Ya Allah, tolonglah Islam dan kaum muslimin di negeri Palestina dalam rangka membebaskan Masjidil Aqsa kami. Tolonglah umat Islam dan kaum muslimin di Suriah sana ya Allah, di seluruh biladus Syam, dan seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang mazlumina dan mazlumat. Anta waliyuna ya rabbal mustadafin, ya rabbal mustadafat. Ya Allah ya Rabbana, tolonglah umat Islam dimanapun saja berada saat ini, termasuk di Indonesia yang tercinta ini ya Allah. Jagalah negeri kami menjadi negeri yang Engkau kuatkan dengan agama, Engkau tancapkan jiwa-jiwa agama ke dalam dada setiap orang-orang yang beriman di sini ya Allah, sehingga mereka tampil paling depan untuk menegakkan agama, bersatu untuk membela agama dan memenangkan agama ini ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami mohon kepadamu, Engkaulah sahibul makar, Engkaulah pemilik makar yang tertinggi. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka punya makar dan Engkau pun telah punya makar, dan makarmu lah yang pasti menang. Maka tunjukkan pada kami ya Allah makarmu yang Engkau kerjakan di Indonesia, sehingga seluruh makar orang-orang yang benci pada agamamu, seluruh makar orang yang benci pada negara tercinta kami ini ya Allah, seluruhnya dalam kehinaan dan kembali kepada mereka akibat buruk dari makar-makar mereka itu ya Allah. Amin ya Rabbana ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah, inna fi iqamati shalah tanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahil akbar. Wa aqimus shalah.